puing-puing merah yang pada bergeletakan itu adalah bekas bangunan yang dia dirikan atas ramalanmu. Astagfirullahaladzim. Saya mengatakan hal demikian karena saya tahu kau adalah seorang mukmin, seorang yang beragama Islam. Saya mengatakan demikian karena memang tuntunan dalam Islam seperti itu. Tetapi karena dangkalnya pikiranmu, kau menangkap kata-kataku dengan mentah-mentah. Kau tidak memikirkan makna yang saya ucapkan itu apa. Nah, udah. Seperti ini, Kak. Pada saat itu. Tunggu dulu manusia. Di sini seolah-olah saya yang disalahkan. Pada saat kau mengucapkan bisa menghidupkan wanita yang saya sangat cintai dan saya sayangi si Parwati. Saya hanya memikirkan cara bagaimana mengumpulkan 100.000 makhluk itu agar saya bisa hidup bahagia dengan wanita yang saya cintai. Saya tidak memikirkan hal lain. Saya hanya memikirkan cara itu. Bagaimana caranya sehingga saya timbul dan muncul pikiran ataupun rencana yang begitu bagus. Dengan memanfaatkan teman dekat, kawan satu perjuangan yang memiliki kelebihan masing-masing. Dan juga memiliki harta, kekuasaan untuk mencapai tujuan saya. Saya manfaatkan mereka, saya kelabui mereka. Karena satu sama lainnya juga menginginkan dan mereka juga memiliki tujuan masing-masing. Itu yang bodoh dirimu, Gardopolo. Saya memang bodoh. Saya memang bodoh dan saya tidak berguna. Kau tahu kenapa pikiran semacam itu timbul pada dirimu? Karena kau tidak bisa mengikhlaskan apa yang sudah pergi dari kehidupanmu. Ya, lagi pula, Kak. Jika ingin berpesan, mbok ya yang jelas. Jadi tidak timbul seperti ini, tidak boleh menyalahkan 100% ke Gardopolo, malah saya kasihan ini. Lalu stres semua yang dilakukan Gardopolo sia-sia semuanya, sia-sia. karena saya. Ya, sumber dari ramalan kakek. Kalau kakek tidak tahu apa-apa, lebih baik diam. Saya tidak meramal. Dia datang melewati saya. Saya melihat dia menggendong perempuan. Yang Ya. ternyata perempuan itu sudah meninggal dunia. Yang namanya hati sedang kacau, apapun yang didengar mungkin tidak bisa tersaring. Dia makan mentah-mentah, akhirnya dia lakukan beneran. Berarti dia memang ya stres tuh. Kau namanya saja Gardopolo, tetapi polomu tidak dipakai sama sekali. Itu gak ada polo. Kayak bawalah ini, sembuhkan dari stresnya. Apa? Parwati. Malah. Oh, Belum apa? Mas iya, kayak enggak. gue, Mas. Ya, Heh, Kepriwe kue? batang tambunge. gimana ini ya coba kayak kalau sudah seperti ini? Saya tidak tahu. Oh, begitu. Wujudnya saja sebagai pria dewasa, tetapi pikirannya Nol. sebenarnya kalau saya tahu kejadiannya akan seperti ini, saya tidak mungkin akan mengatakan demikian. Saya lebih baik menghindar ketika Gardopolo menggendong kekasihnya yang sudah mati itu. Nah terus kalau Daripada kau banyak bicara, lebih baik kau pergi. Kau tidak ada guna. Tidak akan bisa menghidupkan lagi Parwati. Pergi saja. Ya sudah. nanti dulu kan. Apalagi Nanti tak panggil lagi lah dengan. ya kehadiran saya memang
Jangan berpesan apa-apa lagi terhadap makhluk. Kalau memang tidak Maafkan menguasai. saya, Pak. Dengarkan baik-baik anak muda. Mulai detik ini, karena saya melihat kejadian Gardopolo yang seperti ini, saya tidak akan lagi mengucapkan apa-apa sesuatu hal yang itu mungkin membingungkan bagi siapapun Iya, yang ngomongnya yang bertemu jelas. dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimakamkan Gardopolo, jangan diawetkan seperti itu. Dikubur. Saya sudah menjaganya berpuluh-puluh tahun. Mau diformalin ini. Hah? Dan parasnya Iya, astagfirullah. masih tetap cantik. Cantik kamu kayak gitu. Dikubur Gardopolo. Parwati, maafkan saya. Saya tidak bisa mewujudkan keinginan Sebelum kena hidup hukuman itu. bahagia. Dia menikmati sisa-sisa akhir. Mungkin dengan cara saya menemani sampai kering kulitnya, itu akan lebih baik. Lu diri ku Mas. Tonton dah. Ini. Orang sempat. Apa gue? Apa sih? Stres bunuh diri si Gardopolo. Tuh teman-teman ya. Sebenarnya permasalahan sepele seperti ini sering kerap terjadi. Itu dibuktikan banyaknya mungkin yang datang ke rumah saya bersilaturahmi, ujung-ujungnya seperti ini, menanyakan, Mas, kata teman kerja saya ada kodamnya, Mas. Ya, dimana kodam ini baik untuk mendampingi saya dan bisa menolong saya ketika saya dalam bahaya perampokan contohnya. Iya, iya. Ya. Sudahlah teman-teman, ya. Jika memang tidak tahu ilmunya, jika memang tidak menguasai bidangnya, jangan pernah sekali-kali mengucapkan halusinasimu terhadap orang lain. Ucapan itu pasti nanti akan didengar dan diingat-ingat terus-menerus. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sesuatu yang buruk itu takutnya terjadi. Kayak kemarin, sebenarnya belum lama, mungkin sekitar 3 bulan yang lalu, ada yang datang ke tempat saya. Diucapkan tahun 80, Mas. Ini apa Mas? Masih diinget-inget itu. Diingat-ingat hingga sampai sekarang. Itu sosok perempuan. Mohon maaf, saya sebutkan kotanya. Itu dari Bekasi. Semoga menonton. Ya, apapun yang dipesankan, ya, tolong dilupakan. Itu ucapan yang tidak ada pertanggungjawabannya daripada jenengan usianya, energinya habis mendengarkan ucapan yang katanya kamu adalah keturunan dari ini, kamu adalah menguasai harta. Nanti disibukkan dengan pemikiran seperti itu, Ujung-ujungnya- ibadahnya lupa. Kamu nih dibilangin, kamu itu ada keturunan dari Prabu ini. Punten ya, saya nyebutin Prabunya. Aling Dharma Saya misalnya. kata-kata di Dharma. Dan kamu mewarisi harta kekayaan. Harta itu masih dikunci. Kamu harus bisa membuka kunci. Mewarisi hartanya Angelin Dharma. Bukan Jala Sutra. Itu Iya, iya, ucapan iya, iya. tahun 80. Sekarang 2025 masih diingat-ingat. Itu dasarnya apa? Dasarnya dari ramalan-ramalan palsu yang sengaja diucapkan karena kehalusinasian atau mungkin mencari muka seolah-olah dilihat Biasa, orang Pi. mengerti, orang Iya, pintar. iya, iya, benar. Ujung-ujungnya seperti itu, orangnya kasihan loh. Itu sering terjadi, Mas. Tiap hari cari dukun sana, cari dukun sini untuk membuka emas yang katanya harta warisan leluhur. Itu makanan empuk bagi dukun-dukun loh.
Hati-hati. Dan ini kok malah terjadi lagi. Gardopolo mau makan mentah-mentah sebuah ucapan yang aduh. Oh, yang mengumpulkan 100.000 itu memang kayak gitu kasusnya. Iya, Mas Blendos. Ternyata aku dapat ramalan palsu yang tujuannya sebenarnya ucapan itu enggak ke arah situ, namun dimakan mentah-mentah. Banyak yang dirugikan oleh hal ini. Aduh, mohon maaf teman-teman, mungkin ngomongnya saya sedikit ngegas. Gara-gara bukan pertama kali saya bertemu dengan hal ini, namun berulang-ulang kali. Jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, ini adalah mengandung banyak sekali pelajaran. Jika kita mendapatkan mandat, pesan, ataupun ucapan yang tidak bisa dibenarkan atau masih diragukan sumbernya, ya coba kita pikir ulang dalam-dalam. Maksudnya apa ucapan itu? Menelaah Ya. Terus maknanya apa? Kau tahu dari mana? Nah, itu harus kita pikirkan. Jangan langsung mengiyakan oleh ramalan-ramalan liar yang tidak ada pertanggungjawabannya. Itu menyusahkan diri kita sendiri nantinya. Jadilah manusia yang berpikir kritis. Terhadap sesuatu hal yang datang. Betul. Insya Allah nanti banyak selamatnya. Nah, Itu kuncinya teman-teman ya. kuncinya itu. Ini saya rasa walaupun ini tidak perang, namun ini mengandung pelajaran yang dahsyat. Ya, Saran. harusnya kalian nangkep. Kalau nggak nangkep ya Ditangkepin. ucul berarti. Nah, berarti ini udah selesai, Mas. Belum tahu nih, nunggu yang masih di dalam itu, sambil nunggu yang di dalam sambil ya, Sambil nunggu 6 lagi. korban ramalan. Udah kita nunggu di sini aja berarti, Mas. Katanya 7 orang. Nunggu dulu, Kun. Iya. Goblok.